Dari ujung timur Jawa Dewita bersama saya Ahmad Danang Sakita dan Rifka Pramudia. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Saya menjadi duta genre Kabupaten Banyuwangi. Wah, keren banget. Hai Sobat Vikia, selamat datang di Aquapod, Aquaculture Podcast. Nah, ada siapa nih kira-kira nih di Aquaculture Podcast kali ini? Jadi hari ini kita ada kedatangan tamu spesial nih, sangat-sangat spesial. Kenapa spesialnya nih kira-kira? Jadi kita kali ini kedatangan alumni pertama Aquaculture Vikia Unair. Iya, selain itu apa ya? Selain alumni pertama, kayaknya dia adalah alumni pertama yang dia kerja di perusahaan internasional, multinasional, yang dia base-nya nggak di Indonesia aja nih, tapi dia kerjanya udah banyak di beberapa negara gitu. Aduh, saya makin kepo nih. Jadi langsung aja mungkin kita langsung kenalan nih sama Mbak Alifah. Iya, Mbak yang cantik sekali gitu. Halo Mbak kayaknya. Alifah. Halo. Apa kabar nih Mbak Alifah? Alhamdulillah baik. Senang banget ini aku diundang ke Aquapod ya. Ya, Aquapod. Ini podcast pertama nggak sih dari Aquapod? Iya, ini podcast edisi pertama Aquapod. Edisi pertama ya. Dan ketika masuk ke ruangan podcast ini ya, berasa kayak wah, kampus aku benar-benar banyak banget perubahan gitu loh. Oh iya? Banyak banget ya? Iya tak? Banyak banget apa enggak ya kira-kira? Banyak dong. Oh. Emang Mbak ini alumni angkatan berapa sih? Kalau ditanya angkatan berapa ini saya jadi malu ini. Oh gitu ya? Soalnya udah tua. Saya ini angkatan pertama, angkatan Marlin. Oh Marlin, angkatan Yes. pertama. Oh. Kira-kira tahun berapa tuh Mbak? Marlin itu angkatan tahun 2014. Waduh, udah 10 tahun yang lalu Yes, nih. udah 10 tahun yang 10 tahun lalu. yang Udah lalu. lumayan jauh ya. Dan kalau seandainya di Marlin itu ya, ketika disebutin Marlin, kita langsung good gitu responnya. Saya jadi kepo, kenapa dulu milih nama angkatannya Marlin, Mbak? Sebenarnya bukan kita ya nentuin angkatannya Marlin itu. Jadi kan yang milihin namanya itu adalah kakak di angkatan kita yang milihin namanya. Jadi dulu angkatan kita itu di atasnya kalau nggak salah namanya apa ya? Namanya itu apa ya? Bintang laut tuh. Apa ya namanya? Aku lupa lah. Iya itulah Ya, pokoknya. Pokoknya namanya tuh keren-keren dulu. Ah. By the way, kalian perlu harus tahu ya, saya sama Mbak Alifa ini satu Kita angkatan, bestie. kita bestie dan baru ketemu 5 menit yang lalu kayaknya 5 menit sebelum yang kita lalu. podcast. Ini juga surprise sekali buat saya karena bertemu lagi dengan Mbak Alifa yang meskipun dia satu kota sama saya di Banyuwangi, tapi saya gak pernah ketemu saking sibuknya dia gitu. Waduh, kelihatannya sibuk bosen. banget nih. Oh iya, aduh. Bisa aja deh. Aduh, jangan sebut lah ya. Kayaknya ini sibuk banget, lebih sibuk kayaknya teman-teman saya gitu. Aduh. Kayaknya kita bisa kepo ini. Gimana sih dulu kuliahnya gitu? Kondisi kuliahnya, vape-nya itu gimana? Kok kamu agak terkejut gitu ketika masuk di podcast? Karena waktu kuliah dulu kan kita masih numpang ya di gedungnya SMA. Jadi berasa waktu kuliah itu masih kayak anak SMA gitu loh. Dan saat itu aku inget banget ruangan itu masih ada 4, ruang kuliah masih ada 4 dan itu dibagi untuk 4 fakultas. Pada saat itu fakultasnya aquaculture, budidaya perairan, kemudian kedokteran hewan, kemudian kesehatan masyarakat sama akuntansi. Yang kemudian sekarang akuntansi katanya udah diganti ya, udah dibawa ke Surabaya sekarang akuntansi ya. Iya. Kemudian diganti dengan kedokteran umum ya. Iya. Seperti itu. Jadi keinget banget gedungnya cuma 1 gitu ya Mbak ya. Iya. Kemudian harus dibagi 4 fakultas yang sama. Pada saat itu lab pun juga waktu semester awal, ingat banget lab itu kita masih numpang di labnya anak SMA gitu loh. Kita lari nggak sih? Ingat nggak sih? Iya, jadi lari-lari gitu loh antara satu gedung ke gedung lain. Waktu itu
bahkan semester 3 semester 3 itu kita pakai gedungnya SMK. Jadi di depan gedung kampus kami saat itu ada SMK, sehingga kami harus meminjam fasilitas yang ada di SMK itu gitu. Mengingat ternyata mahasiswanya juga makin banyak angkatan, makin banyak juga mahasiswanya gitu ya. Seperti itu. Jadi sekarang udah semegah ini, segede ini, itu rasanya kayak bangga gitu loh. Di dalam hati itu bangga lah. Bangga ya? Bangga dong. Harus dong. Harus dong. Enggak harus sih, emang bangga dari Harus hati dong, lagi, bukan gitu. keharusan. Totalitas ya, totalitas tanpa batas iya. gitu. Kira-kira apa sih yang membuat kamu dulu pilih aquaculture gitu? Yang membuat aku pilih kan aku SMA-nya dulu dari Sengkang ya. Sengkang itu kota kecil di Sulawesi Selatan gitu loh. Jadi aku aslinya bukan dari Jawa gitu. Asliku di Sengkang. Nah, ketika milih prodi, milih jurusan gitu, aku melihat kan ada tuh di internet biasanya apa aja sih mata kuliahnya di prodi tersebut gitu kan, searching lah di Google gitu. Terus kemudian ngelihat lah, oh budidaya perairan ada prodi renangnya, ada matkul renangnya gitu loh. Dan itu membuat aku jadi kayak, wah kayaknya aku perlu nih masuk ke budidaya perairan nih, karena aku suka banget renang kan gitu. Akhirnya mendaftarlah di budidaya perairannya UNER gitu. Dan alasan kenapa aku milih Banyuwangi, karena kan aku searching di Google tuh Banyuwangi, munculnya itu pertama destinasi wisata. Jadi aku nggak tahu kalau Banyuwangi itu kota santet, sebenarnya aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak tahu. Aku taunya ya awal pertama itu memang kota pariwisata gitu loh. Jadi mikirku, alah pusing-pusing aku kuliah ntar bisa main ke pantai, bisa naik gunung gitu. Akhirnya milih lah Banyuwangi. Dan itu salah satu pilihan yang bener dan tepat ya aku ambil saat itulah. Healing tipis gitu ya? Healing tipis. Kayaknya kamu tuh hampir sama nih, kayak sebelahku gitu. Nah, dia dari mana ya? Kamu dari mana? Coba. Nah, kalau saya asalnya dari Medan. Dari Medan. Sumatera Utara. Iya. Alasannya milih di Banyuwangi juga mirip-mirip sama Mbak lah. Awalnya lihat Banyuwangi tuh banyak pantainya, gunungnya, apalagi Gunung Ijen. Terus ya akhirnya milih sini. Soalnya kan ada dua di Surabaya sama benar. di Banyuwangi. Jadi karena wisatanya lebih banyak di sini, kebetulan saya suka main ke alam. Jadi saya milihnya di Banyuwangi. Waduh, ini jajarin karena si aku nih di angkatan 8 ini, Mbak. Kayaknya gitu kan banyak ya. Padahal kalau di sana tuh juga ada universitas yang aquaculture. Ada sebenarnya di Unhas pun juga ada gitu loh aquaculture. Cuma saat itu mengingat utiku, yang puteriku memang domisilinya di Surabaya ya, dan memang permintaan pribadi beliau pengennya di Jawa gitu, cucu-cucunya. Cuma karena aku nggak sanggup panasnya Surabaya. Betul, panas banget. Aku harus mengakui Surabaya panas banget. Sebagai anak desa ya dari Sulawesi ini ke Surabaya tuh kayak wah. Kayaknya nggak cocok nih aku. Akhirnya milih di Banyuwangi dan aku senang banget lah kalau seandainya di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Padahal kalau menurut aku tuh ya di Sulawesi itu lebih panas loh daripada di Surabaya. Tapi nggak tahu lagi ya. Kalau aku dulu pernah ke mana? Ke Sulawesi Selatan. Nah, itu di mana tuh? Palopo. Oh, di Palopo. Di Palopo itu very very hot sekali, panas sekali daripada di Surabaya. Tapi nggak tahu ya kalau di desamu desa Sengkang. Nah, kota itu. Nah, kotanya itu enggak tahu sih panas apa enggak gitu. Kalau aku sih asli Banyuwangi. Jadi aku ya kenapa milih UNER karena di Banyuwangi. Karena di Banyuwangi ngapain jauh-jauh gitu kan. Udah ada yang lebih baik, lebih bagus, universitas negeri gitu kan. Terus di Banyuwangi itu Marine Station yang Provinsi Jawa Timur gitu kan. Ngapain sih anak daerah pergi jauh-jauh kalau di Banyuwangi udah ada fakultas Fikia atau UNER gitu kan. Yang udah ada gitu, ngapain jauh-jauh. Selain itu kan nggak bontot ya gitu, nggak boleh keluar jauh-jauh gitu. Tapi wait, tadi aku dengar ini Marine Station. Apa ini Marine Station? Karena zaman aku belum ada Marine Station.
Masa sih? Ayo coba jelasin. Coba. Ayo. Kira-kira apa sih? Apa Marine Station deh? Jadi setahu saya nih, jadi Ah. Marine Station itu kayak pusatnya perikanan di Jawa Timur. Jadi pusatnya itu ada di Banyuwangi gitu. Iya. Kegiatannya Marine Station apa nih? Ini Marine Station emang punyanya kampus kita? Apa gimana? Kita ada sih beberapa marine station dan kerjasama dengan stakeholder yang di Banyuwangi. Jadi kenapa akhirnya kita Banyuwangi ini marine station loh sebenarnya gitu. Banyak potensi lokalnya gitu yang harus kita kembangkan gitu di marine stationnya di Banyuwangi. Misal nih seluruh tambak terbesar nih setahu saya nih baca nih tambaknya itu berderet itu Jawa Timur itu ada di Banyuwangi. Bahkan kalau lihat di Gmaps itu banyak tuh tambak berjajar-jajar kayak gitu kan. Terus habis itu perusahaan makarel, produk-produk juga mereka juga stay-nya juga di Banyuwangi banyaknya gitu kan. Meskipun perusahaan PMA kayak gitu, perusahaan PMA tuh perusahaan luar negeri yang dia kerjasama dengan Indonesia, dia mendirikan perusahaan di sini. Saya dulu pernah kerja di PMA, perusahaan PMA gitu. Ya lumayan sih Banyuwangi cukup buat saya sih cukup menantang ya gitu buat anak-anak gitu. Apalagi kuliahnya kalian kan tadi ini Mbak Yola terus habis itu Mbak Alifa kan bilang ya main-main nih di Banyuwangi. Ya emang healing kan gitu. Healing nggak sih? Iya benar. Dan menurut aku itu juga salah satu pertimbangan gitu loh pada saat mau milih aquaculture. Kenapa ambil di Banyuwangi? Karena Banyuwangi semua fasilitas untuk aquaculture ada gitu loh di sana gitu. Pertama Banyuwangi sebagai pusatnya kegiatan-kegiatan budidaya terutama tambak udang ya di Jawa Timur gitu. Sepanjang pesisirnya Banyuwangi itu dipenuhi sama tambak-tambak gitu loh, dan tambak-tambaknya bukan tambak-tambak baru, tambak-tambak yang memang sudah kokoh berdiri sejak awal adanya budidaya udang seperti itu. Jadi Banyuwangi ini dewasa akan aquaculture dan orang-orangnya itu kaya ilmu akan aquaculture gitu. Itu sebabnya kenapa milih di Banyuwangi kuliahnya. Iya sih. Seperti itu. Kayaknya kalau di Banyuwangi itu banyak gitu kita mau ngembangin gitu kan aquaculture-nya gitu. Toh angkatan kita banyak loh yang kerja lagi kan di Bener. dia dari luar daerah Bener. kerjanya balik lagi di Banyuwangi gitu. Bener. Padahal bisa juga dia dari Tulungagung kerja di sini, Bener. dari Jakarta kerja di sini gitu. Bener. Siapa tahu. Contohnya Mbak Alifa. Nah, Ya, betul. contohnya saya nih. Jauh-jauh dari Sulawesi kerjanya di Bener. Banyuwangi. Di Banyuwangi. Saya mau cerita dikit juga nih. Iya, Jadi boleh. alasannya milih di Banyuwangi juga bukan sekedar buat jalan-jalan. Jadi saya pertama kali merantau pas masih mau mendarat di Banyuwangi nih. Saya kan diantar sama mama. Pas mau mendarat itu kita kelihat dari atas tuh lihat bahwa di Banyuwangi itu banyak banget tambak. Dan dari situ aku mikir kalau saya nggak salah pilih nih ngambil aquaculture di Banyuwangi. Soalnya saya langsung mikir bahwa potensinya itu besar banget. Peluang kerjanya itu besar banget kalau di Banyuwangi. Iya sih, ngembanginnya itu lebih mudah gitu kan, apalagi aquaculture Vikia ini udah kerja sama stakeholder meskipun stakeholdernya juga kayak SCI itu kan kayak Shrimp Club Indonesia. Kita juga selain sama yang udah kayak Evisery, terus kemudian Jala, kemudian Delos nih, yang Delos nih lagi berkembang nih, tapi mahasiswa kita juga banyak gitu, alumni kita juga banyak yang kerja di sana gitu. Jadi kayak pengembangan juga agaknya lumayan menantang juga di aquaculture Vikia gitu. Apalagi udah 1 dekade ya katanya ya gitu kan. Kayaknya beda ya Mbak ya, kayak angkatan kita ya kayaknya ya. Ya dibilang beda juga nggak terlalu sih Ya, gitu. gitu. Tapi ya mengingat tadi kamu nyebutin soal SCI gitu ya, Shrimp Club Indonesia. Nah, awal aku merintis setelah lulus, awal aku merintis karir itu memang awalnya dari SCI gitu, sebagai laboran analisnya di SCI. Kemudian dari ilmu yang aku dapetin dari SCI, kemudian relasi yang dibangun di SCI, itu menghantarkan aku ke pekerjaan yang sekarang. Gitu. Nah, berhubung mbaknya udah bahas tentang karir nih, aku jadi pengen kepoin makin dalam soal karir mbaknya.
Mbak boleh cerita nggak Mbak perjalanan karirnya setelah lulus dari aquaculture Vikia gimana? Jadi aku lulusnya kan tahun 2018. Iya. 2018 bulan Agustus apa September ya? Kita lulus bulan Agustus. Agustus ya? Heeh. Ya itu Agustus. Jadi pas lah 4 tahun saat itu kita lulusnya. Kemudian pada saat lulus itu ada pembukaan CPNS kan. Jadi akhirnya aku nyoba lah CPNS gitu. Waktu itu nyoba CPNS di Balai Antariksa apa ya? Pokoknya Balai Antariksa yang ada di Jakarta gitu kan. Tapi aku lupa kepanjangannya apa nih. Kemudian setelah mengikuti program perekrutan CPNS di sana, bahkan sampai ke tingkat wawancara, ternyata yang dipilih itu hanya 1 orang nih yang dipilih gitu dari sekian banyak orang, dan saya nomor 2. Waduh, Jadi tipis banget nih. Tipis banget Tipis gitu loh. Saya nomor 2 saat itu. Nah, mengingat setelah menjalani perekrutan CPNS nggak lolos gitu ya, akhirnya nyari-nyari loker lagi gitu kan. Kemudian salah satu saya ingat waktu itu ada teman juga pada saat penelitian sering saya analisa hasil kualitas air saya itu ke dia. Nah kemudian dia bilang, "Fa, kamu mau nggak untuk kerja jadi analis laborannya di lab SCI?" Kemudian aku bilang oke gitu. Ini ya apa namanya kontak person yang harus kamu hubungi, kemudian nanti tes dan wawancara sama beliau gitu. Akhirnya karena udah dapet info loker itu, berangkatlah aku dari Jakarta naik kereta lagi nih ke Banyuwangi gitu loh. Kemudian menjalani beberapa tesnya dan alhamdulillah lulus. Kemudian kerjalah di lab SCI. Kerja di lab SCI selama 1,5 tahun, dan 1 tahun itu kemudian aku dihubungi sama bosku itu bilang, ini ada proyek dari gabungan beberapa perusahaan termasuk Longline itu perusahaan aku yang sekarang. Mereka butuh seseorang yang paham aquaculture dan juga bisa berbahasa Inggris. Nah, disitulah kemudian aku dipanggil kan sama mereka gitu, disuruh jadi presentator dalam 2 bahasa pada saat itu, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di depan stakeholder mereka. Pada saat itu lokasinya di Dialog, aku ingat. Kemudian 1 hari di semacam kayak disewa. Iya memang beneran disewa jasanya gitu kan. Jasanya pada saat itu selama 1 hari, dan ternyata itu adalah bagian dari mereka ngetes gitu loh. Bisa nggak anak ini gitu kalau seandainya kita rekrut gitu. Ternyata setelah dari kegiatan tersebut, kemudian minggu depannya aku dipanggil lagi untuk wawancara. Dan ternyata pada saat wawancara mereka pun juga sreg dengan akunya. Kemudian akhirnya resmilah bergabung ke Longline Environment gitu ceritanya. Menarik ya. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Longline Environment yang Mbak kerja saat ini itu tentang bidang apa ya Mbak? Bidangnya apa ya? Jadi Longline Environment itu sendiri adalah perusahaan teknologi tapi juga perusahaan konsultan, seperti itu. Konsultan dalam bidang aquaculture dan manajemen spasial aquaculture. Jadi biasanya mereka itu kayak mendampingi, bisa itu petambak, bisa itu perusahaan pakan ataupun stakeholder, bisa juga pemerintah, terkait bagaimana ya kita melakukan kegiatan aquaculture yang impact ke lingkungannya itu, impact negatif terutama ya, itu berkurang gitu loh. Berkurang, kemudian lebih sustainable kita dalam melakukan aktivitas aquaculture-nya. Dan juga selain itu untuk manajemen resikonya itu bisa kita turunkan seminim mungkin, seperti itu. Jadi perusahaanku bidangnya lumayan cukup luas nih. Seperti itu. Oke, cukup luas nih. Kira-kira nih
ada nggak sih mata kuliah gitu yang berhubungan sama kerjaanmu sekarang dan itu impactnya banget gitu ke kamu? Oh ternyata dulu aku tuh nggak suka banget nih sama mata kuliah ini gitu, pelajaran ini, aduh sulit banget ini gitu kan. Tapi ketika kamu udah kerja, gue nyesel nih gitu. Maksudnya aku nyesel nih. Dulu aku nggak suka banget, ternyata aku sekarang itu butuh gitu. butuh. relate ini. Jadi kalau dibilang nggak suka sebenarnya enggak sih. Cuma penyesalan terbesar aku pas kuliah, kok banyak tidurnya. Terkait mata kuliah, banyak banget mata kuliah yang kita dapatkan itu aku terapkan di pekerjaan aku sekarang. Terutama seperti manajemen pesisir, kemudian manajemen budidaya air payau, air laut, dan air tawar, itu kepake banget. Kemudian ekologi perairan ya namanya ya. Perikanan, Ekologi perikanan, kemudian limnologi, kemudian planktonologi, terutama planktonologi, bahkan sampai skripsiku pun juga bidangnya itu ngambil planktonologi seperti itu. Nah, karena kita udah bahas karir nih, dan Mbak Alifa juga udah mention bahwa pekerjaan sebelumnya Mbak Alifa udah dapat info dari temennya Mbak Alifa. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Mbak Alifa, menurut Mbak Alifa, seberapa penting sih relasi itu? Seberapa pentingnya? Iya. Sangat penting dong gitu. Nah, di sini harus kita pahami dulu tuh. Relasi itu bukan berarti aku sebagai mahasiswa sudah mengetahui kepala bidang siapa atau kepala dinas siapa atau CEO siapa. Nggak seperti itu gitu. Relasi itu mulailah dari teman sekelasmu, teman sebangkumu gitu. Karena menurutku ya, teman yang kita bangun pada saat di kuliah ini adalah harta berharga kalian nanti di karir. Karena kita nggak pernah tahu gitu rezeki datangnya dari siapa ya, datangnya dari mana. Bisa jadi dari teman sebangku kita, atau bisa jadi dari teman sekelas kita, atau mungkin bisa jadi dari kayak aku temen di mana aku ngecek kualitas air sama dia, seperti itu. Jadi kalau dibilang seberapa penting, sangat-sangat penting. Dan kerennya lagi di Fikia ini, mereka juga sangat concern, sangat aktif dalam membangun relasi tersebut. Baik dosen membangun relasi dengan stakeholder, baik yang ada di Banyuwangi maupun di provinsi, bahkan sampai nasional, bahkan multinasional pun juga iya. Kemudian mahasiswa juga aku lihat aktif gitu loh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, baik kegiatan itu magang atau mungkin PKL, bahkan kan biasanya liburan semester ada jangka waktu liburan kan gitu kan. Itu kadang dimanfaatkan juga sama mereka gitu untuk melakukan magang mandiri, dan dengan melakukan aktivitas tersebut kan pasti akan mengenal orang baru kan gitu, mengenal orang baru, dapat channel baru seperti itu. Jadi nggak nyesel kuliah di Fikia Aquaculture Universitas Airlangga kalau kita mau aktif di dalamnya, karena fasilitas semuanya ada gitu loh. Kita dulu magang ya, magangnya itu kayak Benar. setiap semester kita magang gitu kan, sampai kayaknya tambahnya Mbak gak bosen tambah gitu kan, magang ditambah gitu, atau kita magangnya nggak takut hitam. Ya kita dulu ya nggak takut hitam ya, gimana lagi ya, kita udah terjun di aquaculture yang base-nya itu dia pekerja lapang gitu, meskipun kita juga nggak menutup kemungkinan buat kita kerja di pemerintahan kayak gitu, di balai atau di laboratorium kayak Mbak Alifa gitu kan, analis lab yang dia di indoor nggak di outdoor gitu. Tapi ya basic kita juga banyak di outdoor karena kita berhubungan dengan budidaya gitu kan. Nah gitu. Kayaknya itu seru-seru juga daripada kita bahas kayak gitu terus ya kan, bosen kayaknya ya. Saya tuh pengen nostalgia gitu. Aduh, apa ini nostalgia dulu gitu sama Mbak Alifa gitu. Ini loh tentang ini loh. Ini ya? Oh, ini kan enggak sih?
Ini aku inget banget karena ini adalah perjalanan yang sangat memorable. Kenapa memorable? Saat itu kita ke Teluk Biru. Iya. Teluk Biru pada saat itu belum menjadi destinasi wisata di Banyuwangi. Walaupun memang terkenal ya akan kecantikannya, kemudian airnya masih bening banget, dan juga mudah banget menemukan hewan-hewan lucu, Nemo di dalamnya gitu. Di sini kita melakukan penanaman terumbu karang sama Rumah ikan ya pada saat itu gitu. Nih. Dan ini berangkatnya subuh buta nggak sih? Berangkatnya ya Allah. Subuh buta. Demi apa? Demi ke Teluk Biru. Benar. Gitu. Kalau sekarang Teluk Biru kayaknya ya mulai dipandang lah ya gitu. Iya, Tapi kayaknya mulai aktif juga. kita dulu itu nggak kenal Teluk Biru itu masih di Pok Darwis, jadi masih diolah. Kita juga dulu belajar gitu kan sama-sama gitu sama mereka untuk bangun rumah ikan ini ya kan. Kita berangkat pagi. Nah, Ini di Baluran. Nah. Waktu itu PKL, ya nggak sih? PKL. Sorry bukan PKL. Bukan. Praktikum lapang. Ini praktikum lapang iya, kita. Benar, praktikum lapang. Iya. Iya. Yang membuat aku bersyukur banget juga ya dengan masuk di fakultas akuakultur, prodi akuakultur ini. Dulu kan fakultas ya, sekarang ke bawah. Iya, ke bawah ya, Bu. Prodi akuakultur ini adalah prodi mana yang memfasilitasi kita untuk healing tiap semester. Prodi mana kalau bukan akuakultur gitu loh. Apalagi akuakulturnya Vicky ya, Bu. Nah, jadi pada saat itu memang tiap semester mulai dari semester 1 ya. Semester 1 sampai pokoknya sebelum PKL itu kita praktikum lapang gitu. Dan aku ingat kita juga pernah ke Bali pada saat itu melihat budidaya. Oh my god. Ini juga di Baluran juga ini. Baluran juga. Kita melihat budidaya kerang pada saat itu, kerang mutiara. Kemudian kita juga ke Balai Gondol melihat pada saat itu percobaan budidaya tuna sirip kuning seperti itu. Nah, kalau yang foto sebelumnya itu tadi itu kita mengukur diameternya tanaman mangrove. Kita mengukur diameternya, kemudian kita mencoba identifikasi dia jenisnya apa seperti itu. Oh my god, jangan lama-lama. Ini kita. Ini juga ya Allah. Masih unyu-unyu ini. Masih unyu-unyu ya. Masih unyu-unyu. Di situ kalau nggak salah hampir semester akhir kita panen ikan pada saat itu ya, panen ikan kemudian kita bakar ikannya tersebut rame-rame di lapangan kampus Giri dan kita makan sama-sama. Dan ini kalau nggak salah tepat pada saat itu ada yang panen rambutan di rumahnya ini, makanya bawa rambutan pada saat itu. Kita kayak sponsor gitu kan, kayak sponsornya apa sih gitu? Menyenangkan gitu loh. Dan kekeluargaan banget kita pada saat itu. Dan membuat aku terharu sampai sekarang gitu. Karena kita nggak ada siapa-siapa, Bu. Nggak ada siapa-siapa. Beginilah cara kita membangun relasi saat itu deh. Sekarang itu banyak teman-teman kami yang kerja di perusahaan-perusahaan multinasional, ada yang jadi dosen, kemudian banyaklah yang terpencar gitu. Ada yang di birokrasi pemerintahan juga gitu. Jadi nggak melulu ya, Bu ya. Jadi nggak, kan ada nih biasanya kerja akuakultur itu apa sih kerjanya gitu. Pasti kita akuakultur kerjanya apa kan gitu. Padahal kita akuakultur itu banyak spek yang bisa kita kerjakan sebagai analis, sebagai peneliti, sebagai kayak peneliti riset kayak gitu, atau konsultan atau konsultan guru, banyak lagi gitu. Jadi nggak usah takut lah untuk masuk di akuakultur gitu. Benar. Pengen healing tipis-tipis, akuakultur Vicky aja dong gitu. Kayak gitu. Oke. Kira-kira Ibu tahu nggak sih akreditasi kita itu apa sih? Gitu. Oh iya, aku dapat kabar. Aku mau ngucapin selamat kepada Prodi Aquacultur Vikia UNER karena sudah mendapatkan akreditasi unggulan. Boleh. Akreditasi unggulan ini sama dengan A ya? Iya, betul. Ya itu, aku
Salut banget sih. Gimana perjuangannya ini? Tolong diceritakan di balik layar seperti apa perjuangan mendapatkan akreditasi unggulan. Spill nggak? Spill nggak nih? Spill dong. Spill dong. Dari siapa nih? Kan ada 2 nih hostnya. Dua-duanya dah. Dimulai dari dosennya dulu nih. Aduh, jangan nyebut gitu. Saya juga masih baru di sini gitu. Meskipun saya alumni ya. Saya ini alumni yang kembali lagi di mengabdi lagi di aquaculture gitu. Saya waktu itu kita memang sudah menjalani 1 dekade Bu ya. Jadi 1 dekade aquaculture ini berdiri. Kita dulu B ya Bu ya. Iya, Ya, kita dulu B. awal masuk B. Kemudian setelah 1 dekade berjalan, hampir 1 dekade, kita di akhir tahun 2023 alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi unggul. Tentunya akreditasi ini kita nggak raih dengan sehari semalam gitu kan. Kita melalui beberapa proses, kita juga menjalani perkembangan dan pengembangan. Kita bekerja sama dengan stakeholder, dengan alumni, dengan mahasiswa. Makanya kita tidak akan meraih akreditasi unggul itu tanpa kita menggandeng semuanya, dari internal kita, dari prodi, dari fakultas, civitas, kemudian mahasiswanya, alumninya, terus stakeholder. Makanya kita membangun stakeholdernya itu dari dalam maupun luar negeri. Jadi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa nih nantinya ketika lulus mau kerja di mana, ngelamar di mana. Nah, kita udah kerjasama atau pengembangan pembelajaran kita. Kita juga nggak yang melulu nggak mendengarkan gitu. Jadi kita pengembangannya adalah stakeholder itu kira-kira apa sih masukannya untuk kita aquaculture semakin berkembang. Nah, makanya akhirnya setelah berkembang selama 10 tahun ya Bu, setelah kayaknya Ibu itu terlalu tua ya kalau saya ngomong. Jangan manggil Bu lah. Setelah 10 tahun, hampir 10 tahun akhirnya kita dapat unggul karena bekerja sama gitu, bekerja dengan sama-sama gitu. Waktu itu ya kita sangat berterima kasih kepada yang telah membantu dan mensukseskan gitu, akreditasi unggul nih. Jadi kita lulusannya juga karena visi kita itu Bu, potensi lokal gitu. Potensi lokal, dan dia itu menerapkan metode nature based learning gitu. Jadi kayak apa sih kalau di kita itu kenapa kita potensi lokal gitu? Karena kan kita hidup nih di Banyuwangi, di Marine Station-nya Jawa Timur nih, gede-gedenya di Jawa Timur gitu. Nah, apalagi di Banyuwangi ini perikanan air tawar oke, karena banyak banget sungai, banyak banget mata air ya di sini ya. Kemudian perikanan payau juga memang pusatnya di sini, dan laut pun juga bisa dikembangkan di sini. Betul, gitu kan. betul banget. Apalagi sekarang itu kayaknya laut itu lagi diekspos ya, maksudnya dia lagi pengembangan juga gitu. Jadi ya buat apa kita kalau nggak ngembangin potensi lokal, terutama kita di penyakit gitu. Kalau budidaya kan pasti larinya di penyakit ya Bu ya, sama kualitas airnya gitu. Benar. Nah, selain itu yang terbaru nih, kita spill sedikit ya. Jadi kalau di aquaculture Vikia sekarang itu lagi tahap pengembangan sistem budidaya kolam bak bundar atau kolam bundar dengan komoditasnya udang. Tahu sendiri lah. Oke. Berarti ini semacam kayak RAS gitu ya? Betul. Recirculating Aquaculture System. Yes, recirculating aquaculture system. Kayaknya RAS itu kalau gampangnya nih Bu, di lapang itu adalah dia mengolah air kembali untuk meminimalisir penggunaan air yang berlebih. Kan kita sekarang harus hemat air ya katanya. Benar. Ya gitu. Jadi kita juga yang harus sustainable gitu kan. Jangan budidayanya harus sustainable, mengikuti zaman, mengikuti permintaan pasar juga. Jadi kita lagi pengembangan itu juga di aquaculture Vikia. Tidak hanya sustainable, tapi kita juga bisa mempertanggungjawabkan secara ekologisnya, jejak ekologisnya kita juga lebih rendah dengan menggunakan sistem RAS. Kemudian pencemaran lingkungannya juga rendah gitu. Pencemaran lingkungan di sini bukan berarti kita membuang limbah kimia apa sebagainya, enggak gitu loh. Tapi perlu dipahami bahwa bahan organik yang berlebihan juga bisa meningkatkan eutrofikasi di perairan di perairan lokal gitu kan. Jadi RAS ini aku dukung banget lah kalau dikembangkan di Vikia. Iya, kita apalagi rasnya indoor nih gitu. Kalau
rasnya biasanya kan outdoor gitu kan, banyak outdoor. Nah kita lagi ngembangkan di indoor. Kalau di indoor kan kayaknya lebih menantang nih Bu untuk dikembangkan karena dia kan lebih dia lebih terkontrol gitu dari suhunya, dari yang lainnya. Kita juga bisa mengontrol karena kita potensi lokal dan khususnya penyakit gitu. Jadi kita bisa mengontrol kalau ada penyakit ini itu apa aja sih yang mempengaruhi, dan kualitas airnya itu apa yang bisa dicek gitu. Misal ada warning nih, literasi apa, misal tomnya ini udah tinggi nih, wah ini warning nih gitu kan. Warning nih kualitas airnya udah mulai buruk nih, warning karena penyakit ini. Nah kita deteksi, beberapa deteksi yang dilakukan di lapang pun sudah mulai kita masukkan di praktikum. Jadi akhirnya kita bisa akreditasi unggul itu gitu. Selain itu apalagi ya kira-kira dari teman saya ya. Terus ada update terbaru apa nih dari kampus nih? Berhubung saya sudah 5 tahun meninggalkan kampus. Udah banyak banget Mbak. Apa aja tuh? Kalau dibandingkan dari cerita Mbak yang di awal ya, jadi saya sendiri sebagai mahasiswa yang langsung menikmati fasilitas menggunakan gitu kan, jadi kita juga lihat bahwa kalau dari ceritanya Mbak Alifa yang saya bandingkan, dulu kan labnya masih minjem, kalau sekarang kita udah punya lab sendiri. Wah, labnya lengkap, bagus. ada sampai 5 lab. Ada lab nutrisi, ada lab mikrobiologi, dan lain-lain. Ada lab basah juga atau teaching farm. Nah itu lokasinya buat tadi kolam bundar untuk udang tersebut. Jadi di Vikia juga, di aquaculture Vikia juga fasilitas untuk di labnya itu sangat lengkap. Jadi kita udah punya banyak banget macam-macam alat yang kita punya sendiri gitu. Jadi kita saat praktikum itu kita udah lengkap dan memudahkan kita banget. Jadi pas aku nih sering magang ya pas libur. Jadi kemarin itu saya magang di lab dan itu fasilitasnya kita udah tahu nih ngerjainnya gimana, walaupun saya baru semester 6 gitu. Karena dari kampus emang udah diajarin udah diberikan seperti ini loh pelatihan-pelatihannya untuk mempergunakan alat-alat yang ada di lab gitu ya. Iya, betul. Nah, dengar-dengar juga katanya di kampus sudah ada PCR-nya juga ya? Iya, PCR, betul. Spektro juga ada? Spektro kayaknya belum ya. Kalau spektro kita masih dalam pengembangan juga di PCR ini karena baru ya Mbak masih ya, baru. Kita masih mengembangkan terus gimana PCR gitu. Jadi udah ngenalin lah, setidaknya sudah ngenalin cara kerjanya PCR nih gimana sih. Karena gitu. PCR itu penting banget nih untuk deteksi penyakit udang gitu kan. Mengingat sekarang terutama bidang spesialisasi saya di apa namanya? Di pekerjaan ini kan bagian udang gitu, budidaya udang. Di mana tantangan-tantangan yang nyata terlihat saat ini adalah penyakit gitu. Dan yang membuat lebih sulit lagi adalah penyakitnya tidak mudah dideteksi kecuali menggunakan PCR seperti itu. Jadi keren sih pengembangan yang ada di Vikia sekarang ini. Ya mulai lumayan lah ya gitu. Dari awal kita ya lari-lari gitu kan, rebutan juga labnya kan, sampai sekarang sudah udah berdiri sendiri. Lab terpadunya sudah berdiri sendiri, udah banyak yang udah lengkap lah gitu. Alat-alatnya lengkap. Jadi harapannya ketika lulus alumni ini sudah dibekali apa yang dibutuhkan oleh kompetensi yang diperlukan untuk di lapangan nanti. Iya, betul. Benar. Karena itu sangat mempengaruhi serapan tenaga kerja nanti. Iya. Seperti itu. Keren. Itu sih. Kayak Mbak Alifa tadi. Update apa lagi nih yang ada di kampus? Ya, kira-kira update-nya. Selain itu kalau di aquaculture Vikia itu kita sangat didukung untuk berprestasi. Dukungannya itu macam-macam. Jadi kita ada disediain beberapa UKM untuk mendukung minat dan bakat kita. Contohnya itu ada UKM basket, ada Koma 5, ada badminton, ada silat juga, macam-macam lah, banyak pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya minat dan bakat itu bisa dikembangkan juga di kampus. Jadi tidak hanya melulu tentang akademik di seputar aquaculture begitu. Terus kita juga kalau kita mau lomba, misal keluar kota, itu kita didukung dengan dana juga, dibantu dengan dana dari kampus. Terus kita juga di Unair itu sudah banyak memberikan beasiswa. Contohnya itu
beasiswa dari bank, terus beasiswa dari Puspas, terus ada juga beasiswa dari pemerintah. Ada pemerintah Banyuwangi, namanya Banyuwangi Cerdas, dan masih banyak lagi. Terus Mengingat beasiswa tadi ya, aku pun juga dulu penerima beasiswa gitu. Jadi dulu karena ayahku petani gitu ya, jadi aku masuk waktu itu daftar di Bidik Misi yang sekarang berubah nama menjadi KIP ya, KIP ya gitu, Kartu Indonesia Pintar ya, kayak gitu. Jadi kuliah di Vikia itu dukungannya banyak gitu kan. Iya, betul. Dan beasiswa juga banyak yang support seperti itu. Iya, beasiswa kita tuh kalau di Universitas Erlangga itu ya sebenarnya kayak tadi disebutkan kan Puspas gitu. Jadi misal nih kalian di tengah-tengah kuliah gitu ya, terus habis itu kita kan nggak tahu ya ekonomi kita itu up and down-nya keluarga kita kan nggak tahu. Misal waktu kita masuk itu masih Mungkin stabil masih, ekonominya, tapi ketika mungkin di tengah-tengah down ekonominya, nah di UNER itu juga kayak udah ada payungnya gitu untuk beasiswa di mahasiswanya ketika dia kesulitan biaya untuk penelitian maupun biaya pendidikan. Nah, namanya itu adalah Puspas Universitas Erlangga. Nah, ini dipayungi oleh beberapa stakeholder dan alumni yang mengelola gimana bisa mengeluarkan beasiswa ini sehingga mahasiswa di Universitas Erlangga dia tetap melanjutkan kuliah hingga selesai. Apalagi UNER ini juga mendukung untuk meluluskan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, terus habis itu langsung dapat kerja. Nah itu, jadi harapannya ada Puspas itu bisa mempayungi. Jadi nggak usah takut misal di tengah-tengah gitu kan, aduh aku masuk akuakultur kayaknya nanti gimana gitu kan, bingung biaya penelitiannya kan, pasti penelitian bingung gitu kan, penelitian tuh pasti bingung gitu. Nah nanti kalau memang bener-bener udah kayak udah down banget gitu, bingung ekonominya atau gimana biayanya, nah itu bisa di Puspas gitu. Kalau dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, anak-anak Banyuwangi gitu ya, selain dari KIP misal dia udah ngajuin KIP gitu tapi nggak lolos nih di KIP-nya gitu kan, banyak yang bisa nggak lolos gitu. Ada di Banyuwangi Cerdas atau dari beasiswa dari PT BSI gitu. Kalau di sini setahu saya setahu saya ada di BSI. BSI itu salah satu perusahaan tambang emas di Banyuwangi, dia juga membuka untuk beasiswa dan itu sudah mencakup di Universitas Erlangga gitu. Oke, jadi semacam kayak beasiswa CSR-nya mereka gitu ya. Beasiswa CSR-nya mereka. Jadi kenapa takut gitu untuk kuliah, karena kuliah itu banyak gitu. Sedangkan di kita kuliahnya nol ya, gratis tanpa pungutan biaya apapun. Jadi kalau nanti ada oknum yang bilang gitu kan, wah di UNER itu nggak gratis, apalagi akuakultur ada jaminan atau gimana. Enggak sih, nggak ada jaminan ya, bukan karena saya orang internal ya. Mungkin saya akan tanya, dulu kuliahnya sekarang gratis nggak? Gratis. Oh gratis, ada jaminan nggak sebelum masuk? Enggak kan? Nggak ada. Dulu gimana, gratis? Gratis karena beasiswa Bidik Misi. Biaya pemerintah. Gratis, jadi dijamin gratis ya di UNER. Jadi memang kita sistemnya sudah tersistem dari pusat. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Universitas Erlangga bekerja sama dengan Universitas Erlangga untuk masuk di sini, kayaknya nggak bisa Mbak gitu ya. Jadi itu sih edukasi sedikit lah ya nanti kalau ada misal mahasiswa wow udah tingginya nih mau ke Universitas Erlangga nih, habis itu dapat WA atau dapat kabar kayak gitu akhirnya down. Nah kita jelasin juga nih di podcast awal kita bahwa kita 0 rupiah gitu. Jadi kalau kalian memang di beasiswa oleh suatu lembaga dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang profit, nah itu sudah termasuk terincludekan gitu. Oke, jadi ini gratisnya bagi yang mendapatkan beasiswa ini ya. Tentu. Oke. Tapi kalau beasiswa orang tua tentu itu adalah include-nya gratis kan, cuma UKT-nya dibayar sama orang tua gitu. Uang jajannya orang tua juga gitu. Oke. Kita udah bahas banyak banget nih tentang karir, tentang kuliahnya gimana. Nah sekarang aku mau tanya ke Mbak Alifa. Ini Mbak Alifa tetap memilih berkarir di bidang aquaculture. Role modelnya siapa sih? Sebenarnya kalau ditanya role model secara spesifik, misalnya satu orang siapa gitu,
nggak ada, tapi role modelku di sini adalah komunitas aquaculture itu sendiri gitu. Baik dari teman-temanku, teman-teman di perkuliahanku, kemudian dosen-dosenku, kemudian teman-teman kerjaku. Mereka itu dengan kegiatan yang mereka lakukan, prestasi yang mereka capai, itu juga menjadi daya pacu di aku gitu loh, untuk terus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi gitu. Apalagi kalau seandainya kita berada di komunitas yang akademik seperti di Vikia gini ya, rasanya kita nggak pengen terbelakang gitu loh, kita nggak pengen tidak update, pengen update terus mengenai apa yang ada di aquaculture, pengen mempelajari bagaimana ya aquaculture yang berkelanjutan, yang modern, yang lebih baik lagi itu seperti apa gitu. Jadi role model saya adalah komunitas aquaculture itu sendiri gitu. Oke. Nggak ada ya role model siapa gitu ya? Kalau role model spesifik nggak ada, karena bagi saya komunitas aquaculture itu sudah role model luar biasa sih buat saya. Karena strong orangnya. Bener banget. Semuanya nih. Nggak menyangkal bahwa memang orang aquaculture itu strong gitu loh. Karena nggak hanya ditempa secara alam ya, alamnya ada panas nih, dijemur panas matahari, kemudian harus berhadapan dengan air asin, air tawar, payau, kemudian belum lagi ombak mungkin yang kerjanya nanti di laut gitu kan. Jadi hal itu membangun kita menjadi lebih raket ya, lebih erat ya sebagai orang-orang aquaculture, orang-orang perikanan ini gitu. Iya, berarti intinya Mbak Alifa nih nyaman Aquaculture. belajar Yes. berkarir di bidang aquaculture. Yes. Apalagi kita itu kan ini ya, kita jangan lupakan kita juga punya ikatan alumni juga. Bener banget. Itu yang menyambung kita untuk misal ada loker gitu kan, atau ada sertifikasi gitu untuk Bener menunjang banget. karirnya. Nah itu biasanya kita di ikatan Sebagai mantan pengurus ikatan alumni aquaculture khususnya yang ada di Banyuwangi ini, jadi salah satu programnya yang mungkin sampai sekarang masih diteruskan juga ya, itu kita sebagai alumni mengisi kuliah-kuliah tamu untuk adik-adik kita nih yang ada di angkatan selanjutnya gitu ya, biar kita memberikan pandangan seperti apa sih kalau seandainya di dunia kerja itu bagaimana, kalau seandainya di dunia tambak itu seperti apa, kemudian kalau kayak aku konsultan itu bagaimana gitu. Dan itu juga membuka wawasannya adik-adik gitu nanti untuk menentukan pilihan mereka ke depannya itu, oh saya pengen kayak mbak inilah gitu, oh atau saya pengennya terjun ke dunia tambak lah gitu, seperti itu. Jadi kita tidak lagi mengkotakkan aquaculture itu hanya tambak udang doang, atau hanya keramba doang, atau hanya lele doang, nggak bisa lagi gitu loh, karena aquaculture itu cakupannya sangat luas. Mulai dari budidaya itu sendiri sebagai tonggaknya intinya gitu, hingga perencanaan pemerintah. Perencanaan area aquaculture itu kan harus direncanakan kan. Pemerintah nggak bisa semena-mena menentukan oh daerah ini sebagai daerah aquaculture sementara potensinya nggak ada nih untuk aquaculture gitu kan. Nah itu harus orang aquaculture nih yang terjun ke dalamnya untuk memberikan advokasi kepada baik pemerintah maupun masyarakat gitu. Kemudian banyak banget deh. Banyak banget ya Oh, banyak banget. Oke, banyak banget. Nah ini nih, aku pengen tahu nih sebelum testimoni yang terakhir. Ada beberapa testimoni ini. Aduh. Tapi aku pengen tahu nih, testimoni atau vibes-nya itu antara kerja sama kuliah itu gimana sih gitu, testimoninya gitu. Oke, ini penting nih buat Yola ya, Iya, karena penting Yola dong kan buat Yola, belum lulus gitu Belum ya. lulus kan. Kalau kita kan hampir udah harus iya. prepare. Lagi panas-panasnya, prepare. lagi up and down-nya semangat gitu. Iya. Benar. Jadi gimana ya? Pas kuliah itu adalah masa-masa dimana kita preparasi, mempersiapkan diri gitu kan ya. Mempersiapkan diri baik secara akademis maupun secara non akademik, juga secara
personality gitu, bagaimana kita membangun personality yang positif, bagaimana kita membangun karakter yang beradab, yang telaten, yang tekun. Itu pada saat masa kuliah inilah kita di tempat-tempatnya gitu loh. Jadi jangan menyia-nyiakan masa kuliah ini, karena nanti apa yang kita lakukan pada saat masa kuliah itu akan membawa dan membuka jalan kita untuk masa kita yang ke depan, baik itu masa karir maupun masa yang lainnya, seperti itu. Jadi adik-adik yang di perkuliahan sekarang ini penting banget gitu loh untuk mulai mempertanyakan dirinya, dalam artian, oh ya, selama ini aku udah mempergunakan waktu aku dengan bijak kayak gitu. Apa nih yang aku harus persiapkan ke depannya gitu. Dan salah satu yang bisa aku bilang dan sarankan adalah pergunakan fasilitas yang sudah disediakan kampus sebaik mungkin. Karena what you have right now is better than me. Yang kalian dapatkan sekarang itu jauh lebih baik dari aku. Tapi walaupun fasilitas yang dulu itu belum sebagus yang sekarang, keluaran dulu itu udah jadi. Maksudnya banyak yang jadi orang gitu loh. Apalagi kalian yang fasilitasnya udah bagus, harusnya kalian lebih baik lah dari kami gitu, angkatan pertama, seperti itu sih. Kalau kerja kan gimana? Kalau kerja itu mungkin terkait tanggung jawab kali ya. Kalau seandainya kita kuliah kan tanggung jawabnya kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada siapa yang mensponsori saat itu, kemudian kepada teman-teman dan dosen gitu ya. Jadi lingkupnya masih lebih kecil menurut aku. Tapi ketika jangan dipandang lingkup kecil ini tidak mencerminkan kualitas kita nanti di lingkup besar gitu loh. Karena ketika kerja nanti tanggung jawab kita lebih ke banyak orang gitu. Apa yang kita lakukan bisa berimpact kepada kehidupan orang lain gitu. Dan pengennya kan kita memberikan impact yang baik ya kepada orang lain gitu. Impact yang positif ke kehidupan mereka, seperti itu. Jadi itu beban tanggung jawabnya yang membuat dunia pekerjaan itu katanya lebih berat. Tapi menurutku ya enjoy aja, menyenangkan aja. Kayaknya kalau di dunia kerja itu ya, kalau pandanganku sih ya gitu, kayak dunia kerja sama emang tanggung jawab gitu. Tapi kalian itu di kuliah itu juga di tempatnya itu masih seujung kukunya gitu, masih seujung gimana ya, masih ya kan gini ya, ada dosen nih killer atau dosen ini galak disiplin. Tapi ketika nanti di dunia kerja itu udah nggak kaget lagi gitu. Makanya kenapa biasanya anak-anak aquaculture gitu kan strong gitu, apalagi kita kalau magang ditambah gitu kan juga wow strong banget kita. Makanya kalau kayak kalian tuh bersyukur banget gitu kuliah di aquaculture ataupun kuliah dimanapun, ketika di kampus kan memang harus dimanfaatkan gitu kan. Betul. Ilmunya gitu, karena nanti di dunia kerja jadi kita itu adalah gambaran sebelum kalian masuk di dunia kerja. Benar. Itu jadi gambaran yang ya kurang lebih kayak gitulah dunia kerja, tapi ya nggak sekeras juga atau nggak se effort atau nggak se vibes dunia kerja yang kita hari ini ngapain, tanggung jawabnya ngapain, kita harus annual meeting, kadang dadakan ya seperti tahu bulat yang hari ini kita proyeknya ini digoreng dadakan. Iya gitu kan, iya kan. Saya dulu di perusahaan kayak gitu ya, apalagi perusahaannya hampir sama. Kita kan, kamu di perusahaan luar negeri, saya di perusahaan PMA gitu. Sebelum saya bekerja di ranah jadi guru gitu, jadi pendidik gitu kan, saya juga bekerja seperti itu. Kayak vibes-nya itu akhirnya kebentuknya kayak gitu. Benar. Gitu. Terus kayaknya ada lagi nih yang akan ditanyakan. Apa tuh? Tips and triknya gitu ya. Di gimana sih ngatur waktu antara tugas sama kuliah sama main. Nah ini nih tips and triknya apa ya kira-kira Mbak? Jujur, iya. skill itu baru saya pelajari ketika kerja. Gimana waktu kuliah ya ngikut aja ngalir gitu loh. Namanya juga pada saat kuliah kan kita juga masih explore diri ya, masih meraba-meraba gitu. Jadi
ketika ada tawaran kesempatan mesti diiyain gitu, masih people pleaser lah saat itu gitu kan. Ayo Fa main ke sini, ayo berangkat, ayo Fa kita ikutin ini, ayo Fa gitu kan, begitu banyak ajakan gitu ya. Tapi dari ajakan-ajakan itu juga akhirnya kan kita mengetahui kemampuan diri itu sampai mana. Kita akhirnya mengetahui, oh ternyata aku suka A, tapi aku kurang suka yang B gitu. Sehingga ketika sudah mengetahui apa yang kamu suka dan tidak sukai, kamu bisa memilih jalan ke depannya itu pengen apa, seperti itu. Biar nanti kerjaan bisa menikmati kerjaan tersebut gitu loh, nggak melulu merasa kayak aduh kerjaanku kok gini banget ya gitu, nggak cocok nih gitu. Jangan pada saat kerja apalagi sama bayarannya juga sama bayarannya juga cocok gitu loh. Ya pergunakan waktu di perkuliahan itu untuk benar-benar mengembangkan dan mengeksplor dirimu gitu loh, mengenal dirimu lebih jauh. Seperti Seperti itu. up and down-nya ya. Yes. Kalau sekarang itu lagi ngehitsnya emergency adult. Emergency adult. What is emergency adult? Explain to me. Oh yes, emergency adult itu adalah di usia anak yang sedang mencari jati dirinya, kebingungan oke. arah nih, jati diriku tuh sebenarnya di mana sih gitu. Misal aku masuk aquaculture, aku tuh nggak feel banget gitu, kan dia kehilangan arah, apalagi tahu dong gitu kan teman-temannya, ayo ngopi, ayo gini, nah lingkungannya itu adalah emergensinya itu dia kalau tidak bisa untuk mengelola dirinya, menanyakan pada dirinya Krisis jati diri gitu ya. krisis jati diri kayak gitu. Nah itu emergency adultnya, krisis jati dirinya, apalagi di semester akhir-akhir kayak gini ya. Kalau semester awal mungkin aku kok bisa kenapa sih aku kok di aquaculture gitu kan, masih menimbang-nimbang kan aquaculture tuh apa. Kalau di kayak gini, kayak di Yola ini, krisis adultnya adalah aku mau jadi apa ya besok setelah lulus ya, kayaknya nggak sih, aku mau jadi apa ya setelah lulus gitu, aku mau penelitian apa ya, arahku mau kemana. Aku akan mengikuti temanku yang tidak sesuai dengan aku, men-challenge dirinya sendiri untuk di lingkungan baru, atau aku mencari fashionku tapi aku nyaman dan aku akan totalitas di situ. Nah itu kayak emergency adultnya di usia 18 sampai 23-an gitu. Oke. Kan kita juga krisis ya dulu. Iya benar, kita juga semua orang sih kayaknya ya melewati namanya krisis jati diri itu gitu loh. Iya. Tapi bagaimanapun bahwa pilihan yang kamu ambil adalah karena kamu yang memilihnya gitu. Sehingga tidak ada orang lain yang harus bertanggung jawab atas pilihanmu itu selain dirimu sendiri, Iya, seperti betul. itu. Karena nanti kalau atas pilihan orang lain banyak sakitnya Bu. Gitu Benar, kan. lebih banyak menyalahkan nantinya, misal, seperti itu. Ini kerjaan aku tahu gini gitu kan, biasanya aku nggak kerja di sini tahu gini. Benar. Atau kalau penelitian nih, tahu anak-anak semester akhir nih, misal tahu gini aku jalan sendiri, atau tahu gini aku penelitian ini gitu kan. Makanya kan itu adalah krisis-krisis yang ya krisis jadi diri, aku mau kemana setelah ini gitu, apa yang harus aku kembangkan, relasi lagi apa yang harus aku kembangkan dari relasi, karena kita ini kan makhluk sosial yang tidak putus dari komunikasi. Benar. Ya, kayak gitu sih. Apalagi ya Pokoknya kira-kira. jangan, menurutku di masa mahasiswa ini ambillah sesuai dengan porsinya mahasiswa aja gitu loh. Biar nggak terlalu pusing juga gitu loh, nggak terlalu merasa kayak berat, nggak terlalu merasa kayak beban gitu, biar masih bisa dinikmati. Karena ya namanya juga kita hidup, ada milestone yang akan kita raih, akan kita capai gitu seiring dengan waktu, dan tidak perlu tergesa-gesa untuk mencapai milestone tersebut kalau memang belum waktunya gitu. Ingat, Tuhan sudah mengatur semuanya. Betul. Tidak usah berlomba-lomba. Tinggal kitanya yang berusaha. Kita berusaha gitu. dan Kita bertawakal. ikhtiar aja. Ikhtiar aja gitu. Banyak banget ya obrolannya ya. Iya, banyak banget. Ini semacam kayak reuni. Iya. Tapi reuninya kita bertiga nih. Iya gitu, reuni Anu, bertiga. diskusi antar
antar angkatan, Iya. antar generasi ini ya. Gitu. Kayaknya kita harus belajarin dulu kalau kita Marlin kayak gitu kan. Oh. Good Marlin. Jadi ini dulu pada saat kita awal masuk kampus ini gitu ya, kita diajarin sama kakak kelas, dikasih semacam kayak yel-yel gitu ya. Tiap kali mereka meneriakkan Marlin, kami harus teriak good. Marlin, we have great mind and good attitude. Tuh. Gitu. Seperti itu. Semacam jargon gitu. Iya, benar, betul, jargon, yes. Oke. Dan jargon itu merakitkan kami. Iya, gitu. Kayaknya harus diajarin, Bu. Harus ikut dong. Kan di angkatan Marlin sekarang. Kita Iya, kata kita. Marlin, dia Kita harus angkat- kenalin. Oke, gitu. kan udah tadi udah Oke. dikenalin. Terus kalau ada lagi, Bu, sebenarnya kita itu ada ikatan alumni itu namanya Megalodon. Itu kan kita juga Oh banget. yes, itu gitu. adalah ikatan alumni memang khusus untuk aquaculture yang di Banyuwangi, Megalodon. Megalodon. Ya kalau mereka dia kan mungkin nggak tahu ya Bu, Megalodon itu apa, terus awalnya gimana. Itu ikatan alumni kita namanya itu Megalodon, dari angkatan pertama yang mencetuskan ya gitu. Megalodon karena dia penguasa lautan gitu. Yes, Sampai ada penguasa purba. filmnya kan, Yes. dari Disney kan kalau nggak salah Megalodon. Nah itu jadi kalau kalian ketemu sama Megalodon, kalimat Megalodon, nah itu ingat aquaculture Vikia gitu. Seperti itu. Aduh, udah makin jauh nih pembahasannya nih. Iya nih, aduh. Kayaknya kalau nanti bisa kepoin ya, kepoin Mbak Alifa. Kalau pengen tahu tentang Mbak Alifa, nah, Kalau pengen tahu bisa lihat di Instagram @aisasabil atau mungkin ke email juga bisa alifasabil98@gmail.com. itu, nah, Gitu. Kita udah bahas banyak banget nih seputar aquaculture, seputar perkuliahan dan juga karir aquaculture di masa depan tuh kayak gimana. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin berminat di aquaculture udah punya gambaran nih. Kira-kira kuliah di aquaculture Vikia Unair itu bagaimana? Kegiatannya ngapain aja, terus jenjang karirnya gimana aja. Jadi di aquaculture Vikia itu kita udah seperti yang kita perbincangkan dari tadi, kita mempunyai banyak kelebihan dari segi fasilitas, beasiswa, dan masih banyak lagi. jadi stay tune di IG-nya Aquaculture Vikia nih. Bisa Iya. dikepoin juga Aquaculture Vikia ini apa aja sih kegiatannya, terus kuliah tamunya sama siapa aja nih gitu. Iya, infonya ada di IG-nya Vikia Unair atau Aquaculture Vikia Unair. Uner. Jadi jangan lupa untuk kepoin dan Ayo bergabung bersama kami di Aquaculture Vikia Vikia Universitas Airlangga. Jangan lupa Mantap. subscribe, like, Dan share. jangan lupa Keep on watching. keep on watching. See you on the next podcast.